Pembahasan lain yang berkaitan dengan perkawinan campur beda agama adalah buku karya Agung Prihartana yang diterbitkan oleh penerbit Kainisius tahun 2008. Buku ini berjudul Pendidikan Iman Anak dalam Keluarga Kawin Campur Beda Agama. Sesuai dengan judulnya, pengarang memulai dengan menyampaikan kasus pelaku perkawinan campur beda agama dengan mempersalahkan pendidikan iman anak menurut pandangan Katolik. Dalam kaitannya dengan iman anak, Agung mengatakan perkawinan campur beda agama makin meningkat. Masa pendidikan iman anak dalam keluarga kawin campur beda agama persoalan rumit dan dilematis. Mereka berbeda di tengah-tengah ketegangan antara melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan iman kepada anak dan memahami makna kebebasan agama. Dalam ketegangan ini, akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan kebebasan pada si anak memilih agama dan iman kepercayaannya sendiri. Mereka berpikiran bahwa biarlah anak memilih iman tertentu secara bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Suami istri tersebut menghindari konflik antara mereka dengan membiarkan. Ini diantaranya. Ya. Ketika saya mengadakan penelitian itu, ternyata tidak sedikit pasangan perkawinan beda agama ini ya bahasanya itu, pacarannya itu berlangsung antara 5 sampai 6 tahun. Nah, jadi panjang gitu. Mengapa? Karena dua orang tua dua-duanya atau mbahnya, kakeknya itu kemudian apa? Ya tidak menyetujui. Ya, tapi dua-duanya tetap bertahan dan seterusnya, sehingga dari sini kemudian ya pacaran yang panjang itu ya kemudian akhirnya tidak bisa diputuskan dan ada beberapa hal di sini. Yang pertama, orang tua kemudian mengalah, maka terjadilah jadi begitu. Kemudian yang kedua adalah ya dua-duanya sadar dan ya terjadi toleransi, maka kemudian dua-duanya sebelum kawin membuat kesepakatan. Ya, ini apa kesepakatannya? Yang pertama adalah setelah kawin tidak saling mengagamakan. Dan yang kedua, ya masalah agama anak dipasrahkan pada anak. Kemudian kalau ada harta benda nanti, maka itu juga dipasrahkan pada anak. Ini ada yang membuat kesepakatan. Jadi begitu. Dan yang ketiga, yang tidak setuju bukan kedua orang tuanya, tetapi eyangnya. Jadi begitu. Nah, maka eyangnya nggak mau, pokoknya ya bahasa orang Jawa itu kelangan ndok-ndok siji dadi apa Pak? Dadi banyu ora nyawuk, dadi godhong ora nyuwek. Jadi begitu ini. Udah. Ya, tapi dua-duanya tetap berjalan. Bila ada keluarga yang laki-laki kemudian ada musibah, maka yang perempuan melayat dan sebaliknya. Jadi begitu. Akhirnya melihat keakraban dan tonggo teparo sudah apa? Sudah membicarakan ya sudah lama pacaran kok tidak ada atau belum ada janur melengkung atau rembuk apapun. Nah ini diantaranya. Akhirnya kemudian kakeknya ngalah dan kemudian menyetujui dengan catatan nanti kalau sudah kawin keluar anaknya, maka anak itu cucu saya ini adalah saya yang tanggung jawab. Nah, maka beberapa pasangan kemudian ya anaknya lahir diambil oleh kakeknya, diakikoi oleh kakeknya, diberi nama oleh kakeknya, dididik oleh kakeknya, di-TPA-kan, di-TPA-kan dan diantar oleh kakeknya. Ya, diajari agama sejak dari menghafal
ayat-ayat favorit inna ataina wal asri kulhu ya itu semuanya adalah kakeknya. Jadi ada yang seperti itu. Ini diantaranya. Kemudian setelah terjadi perkawinan tidak sedikit ini diantaranya jadi begitu ya. Kemudian bisa berlangsung jadi begitu ya. Maka ketika berlangsung ini, maka saya lanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan ini ya. Kemudian pembahasan lain yang berkaitan dengan perkawinan campur beda agama adalah buku karya Agung tadi ya sehingga Agung Prihartana ini mengatakan dalam ketegangan ini akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada anak dan seterusnya. Kemudian tadi dua Pak Azhar Basir, Pak Hadi Wardoyo dan Pak Agung ini kemudian keberatan sebenarnya. Tapi yang dua menyangkut masalah pendidikan iman anak, ya pendidikan agama bahasa kita, ya. Tapi kalau Pak Azhar Basir tadi secara hukumnya, ya dan keselamatan keimanannya, ini diantaranya. Tapi yang keempat ini beda lagi, ya. Di antara pendapat yang cenderung membolehkan kawin lintas agama diuraikan dalam buku Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritis Nalar Islam karya Suhadi. Ya, bukunya kecil, ya tapi ya penuh. Ya. Terbit tahun 2006. Dalam buku tersebut Suhadi berusaha menjawab problematika kawin lintas agama. Mengapa diharamkan? Tesis pengarang untuk cenderung membolehkan kawin lintas agama adalah berdasarkan argumen atas setting historis dan suasana politik yang dialami Nabi kita Muhammad SAW saat turunnya surat Al-Baqarah ayat 221. Menurut Suhadi, dengan mengutip pendapat Fazlur Rahman dalam bukunya Islam, menjelaskan ayat tersebut turun saat Nabi Muhammad melancarkan dakwahnya mendapat tantangan yang berat dan sengit dari warga kota Mekah, dari kelompok oligarki atau kafir Quraisy yang menguasai kehidupan kota tersebut. Yang mereka takutkan dari dakwah Muhammad selain akan musnahkan agama tradisional yang politeistik, juga khawatir kalau struktur masyarakat dan kepentingan dagang mereka akan langsung tergoyahkan oleh ajaran yang menekankan keadilan sosial yang makin lama makin menjurus dalam kutuannya terhadap praktek riba dan desakannya untuk membayar zakat. Maka mereka selain melancarkan propaganda anti Muhammad juga gencar melakukan teror fisik pada pengikut Muhammad. Mereka juga melakukan penghilangan status sosial Muhammad dan pengikutnya, bahkan menggunakan juga pressure moral dan ekonomi dengan mengembargo lebih dari 3 tahun hingga pengikut Muhammad mengungsi di celah-celah gunung sehingga mereka mengalami kelaparan dan terserang wabah penyakit. Akhirnya dalam keadaan menderita seperti itu, Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Yasrib yang kemudian diterima baik oleh kaum Ansor. Jadi ada dendam di situ ya, ada. Dalam situasi seperti itulah ayat 221 surat Al-Baqarah itu diturunkan ketika sebagian orang Islam masih terpenjara di Mekah. Oleh karena itu Muhammad mengutus Marsad untuk membantu evakuasi kaum muslimin yang masih tertinggal di Mekah yang tadi sudah saya sebutkan. Setelah menjalankan tugasnya, Marsad kembali ke Madinah dengan membawa persoalan tentang keinginannya kekasihnya Inak atau Unak tadi yang statusnya masih kafir, mengajaknya kawin. Oleh sebab itu wajar apabila kemudian muncul ketetapan larangan tersebut. Ya, kata Suhadi. Dari peristiwa itulah Suhadi menyatakan analisis tentang situasi wacana turunnya surat Al-Baqarah 221 mengantarkan penulis untuk mengajukan sebuah tesis
bahwa ketentuan larangan perkawinan dalam surat Al-Baqarah 221 memiliki dimensi politik yang sangat kuat. Dari narasi ini atas tergambar dengan jelas adanya pertimbangan politik yang bagi kehidupan awal Muhammad di Madinah masih traumatik dengan benturan kekerasan dengan kafir Quraisy Mekah. Selanjutnya Suhadi menyatakan sebaliknya sebagai suatu perbandingan menarik untuk mengambil satu contoh wacana yang dikembangkan oleh Muhammad SAW setelah beliau survive di Madinah. Nabi mengirim delegasi kepada Muqawqis, seorang pembesar Kopti di Mesir, untuk ditawari masuk Islam. Akan tetapi Muqawqis tidak berkenan masuk Islam dan ia malah menghadiahkan 2 orang perempuan non-muslim guna menghilangkan kesan ketidaksopanan penolakannya, sebuah perilaku etis yang biasa ditempuh oleh para elit sosial saat itu. Salah satunya bernama Maria Qibtiyah yang beragama Nasrani yang kemudian dikawini oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, ini yang ditangkap oleh Suhadi bahwa Nabi pernah menikahi ya Maria Qibtiyah dalam keadaan Nasrani. Nah, ini ya. Benar atau tidak ini diantaranya yang ditangkap oleh Suhadi ini. Kemudian Suhadi menekankan ini adalah fakta mengenai apa yang disebut Arqaun sebagai ya keterlibatan sosial imajiner. Muhammad dan para sahabat benar-benar telah berperan di dalam ikut mengkonstruksikan model pesan wahyu yang akan dimunculkan dalam Al-Quran. Teks Al-Quran memuat pesan larangan kawin lintas agama yang selama ini sering disikapi secara taken for granted dan diterima apa adanya, dan murni transenden juga perlu dipahami bahwa ia memiliki dimensi sosial politis karena merupakan bentukan sosial. Ya, adapun tentang pendidikan agama anak, ini sudah berbeda lagi tadi. Ya, jadi dari 3 orang tadi, ya 2 Islam, 2 Katolik tadi, maka yang 3 itu tidak setuju terjadinya perkawinan campur beda agama. Sedang kalau Suhadi tadi adalah ya, melihat fakta sejarah bahwa Nabi pernah menikahi Maria Qibtiyah dalam keadaan Nasrani, yang saya sudah konfirmasi pada beberapa tokoh ternyata itu tidak benar. Jadi ya Nabi menikahi setelah dalam keadaan muslimah gitu. Ya. Kemudian ini yang berkaitan dengan dampak dari perkawinan campur beda agama, ini adalah pendidikan anak. Kalau perkawinan itu dikaruniai anak, pasti ya setuju tidak setuju, ya anak itu bisa membawa kepada sesuai dengan kata kunci di dalam Al-Quran. Yang pertama bisa menjadi qurrata a'yun. Kemudian kalau tidak dididik dengan baik bisa menjadi aduun. Bahkan yang ketiga bisa menjadi fitnah. Ini diantaranya. Jadi begitu. Ya, maka Ibu Zakiyah Darajat memberikan saran yang berkaitan dengan anak ini, karena anak ini kalau qurrata ayun maka bisa mendukung ya bapak ibunya itu bisa jadi tujuan perkawinannya bisa tercapai, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Ya. Kata Bu Zakiyah Darajat, hendaknya setiap pendidik menyadari bahwa dalam pembinaan pribadi anak sangat diperlukan pembiasaan atau habit dan latihan-latihan yang cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena membiasakan dan latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya. Ya, selanjutnya tentang masalah anak, ya, Bapak Muhammad Anies
di dalam bukunya Sukses Mendidik Anak, ya, dari hasil tesisnya menyatakan bahwa orang tua selalu mendambakan anaknya tumbuh kembang dengan baik, tetapi secara faktual banyak orang yang kecewa lantaran anaknya tumbuh tidak sesuai dengan harapan mereka. Al-Quran dan hadis sebagai hudan dan tabyin, penjelas, mestinya dapat dipakai sebagai tempat konsultasi oleh umat Islam dalam menggarap anak-anaknya agar anaknya dapat tumbuh secara wajar. Sedang kaitannya dengan masalah keluarga, ia menjabarkan bahwa menurut konsep Islam, keluarga menempati posisi sentral dalam pendidikan dasar bagi anak. Keluarga mempunyai peran yang besar terhadap pembentukan anak. Situasi keluarga yang harmonis menjadi penopang yang kokoh bagi pemenuhan kebutuhan anak, sehingga proses pendidikan anak akan berjalan baik dan wajar. Oleh sebab itu, dalam bahasan ini, ya, penulis peneliti mencoba menggelar tuntunan dari Al-Quran dan hadis yang seharusnya diperhatikan oleh umat Islam dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis. Ya. Kemudian saya lanjutkan, ya, anak soleh mendukung tercapainya tujuan perkawinan. Ini diantaranya. Maka saya ambil dari pendapatnya Abdullah Nasih Ulwan, ya, di dalam bukunya, ya, Tarbiyatul Aulad fil Islam, bahwa menurut Abdullah Nasih Ulwan untuk mendidik anak itu melalui 5 tataran. Tataran yang pertama adalah yang disebut dengan al-qudwah, contoh teladan yang baik. Anak diberi contoh, dan contoh itu sebenarnya diambil dari, ya, surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa Muhammad sebagai legal formal yang diajukan oleh Allah untuk dicontoh. Ya, misalnya kalau kita mengambil salah satu hadis, ya, di dalam kitab Musnad Ahmad jilid keempat, ya, Rasulullah pernah bersabda, itmanu li sitan min anfusikum atman lakumul jannah, asdiku idza hadastum wa aufu idza wa'atum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghaddu absarakum wa kufu aydiyakum. Rawahu Ahmad an Ubadah bin Samit. Nabi pernah bersabda di tengah-tengah sahabatnya, kamu semuanya akan saya jamin masuk surga kalau kamu mampu mengindahkan 6 perkara. Yang pertama, apabila berkata benar atau jujur. Yang kedua, apabila berjanji ditepati. Yang ketiga, apabila diberi amanah segera ditunaikan. Yang keempat, jagalah kemaluanmu. Yang kelima, tundukkanlah pandanganmu dari melihat hal-hal yang mendatangkan dosa dan maksiat. Dan yang keenam, hentikan lancang lisan atau tanganmu. Ini diantaranya contoh teladan. Kemudian yang kedua adalah setelah ada contoh teladan, maka diberi al-adah, yaitu pembiasaan, habit. Ya, dibiasakan sholat berjamaah, ya, baca Quran, kemudian sedekah, ya, berbuat baik dan seterusnya seperti ini. Ya, maka anak kemudian menjadi bisa. Mengapa? Karena terbiasa, dibiasakan oleh orang tuanya. Nah, setelah anak kemudian tambah akalnya, maka kemudian, ya, al-mau'idhah, difahamkan apa yang ia biasakan itu apa. Kok disuruh sholat itu supaya apa? Jadi begitu. Wah, ini Abdullah Nasih Ulwan menjelaskan seperti itu. Nah, setelah itu baru setelah dijelaskan, ya, maka kemudian bisa tahu, termasuk anak itu diberi nama, ya, misalnya diberi nama, ada anak namanya, ya, Darsan, ya. Nah, ini kalau tidak dijelaskan maka bisa jadi poyokan, ejekan dari teman-temannya. Kamu namanya itu Darsan, itu kan singkatan Mudarsisan, ya, jadi begitu, ya. Nah, padahal, ya, orang tua setelah itu baru memberi penjelasan bahwa saya beri nama Darsan
Itu karena ya anak ini punya kakak dua dan meninggal, ya, sehingga dari meninggal itu bapak ibunya punya sejarah riwayat hidup, dan kemudian riwayat hidup itu kemudian setelah anaknya yang ketiga lahir maka diberi darosan, pelajaran hidup, kemudian ditambah muqamat, ya, tetapi oleh guru SD-nya kemudian diberi nama atau dipanggilan darsan, jadi begitu, ya. Teman-temannya kemudian memanggilnya apa? Darsan dengan singkatan mudarsisan. Kakaknya sebenarnya namanya Darwis, ya. Darwis adalah nama bagi orang yang membimbing agama masyarakat, jadi begitu ya. Tapi kan diplesetkan oleh temannya Darsan itu jadi, ini diantaranya. Ini dipahamkan supaya tidak salah, jadi begitu. Ini diantaranya. Setelah dipahamkan, setelah itu baru kemudian yang tataran yang keempat adalah mulahadhah. Anak dilihat, diamati bakatnya apa, ya, jadi begitu. Ya, kemudian minatnya apa. Kalau sudah nanti kemudian dididik sesuai dengan itu, pasti kemudian anak itu bisa cepat berprestasi. Ya, kemudian yang kelima al-uqubah. Kalau anak itu kemudian melenceng, maka diluruskan, ya, diberi hukuman, ya. Kalau dalam pendidikan nasional, selama hukuman itu tidak mengarah kepada fisik, jadi begitu. Ini diantaranya. Kalau zaman dulu, ya, misalnya, ya, kamu dididik, diajari mengucapkan huruf hijaiyah, ya, kok, ya, itu gurunya bisa kemudian menampar pak, ya. Jadi begitu ya. Kalau tidak, lidi yang dipakai untuk nuding itu kemudian dipukulkan. Ini. Maka bagi anak yang kemudian tidak tahan, kemudian apa? Tidak melanjutkan. Ya, sehingga saya lihat sampai dewasa ya dia nggak bisa membaca Quran. Tapi bagi anak yang kemudian tahan, malah menjadi rindu atau kangen kalau tidak dipukul, tidak ditutuk oleh apa? Gurunya. Nah, kalau sekarang pasti jadi masalah besar, ya, ya, jadi kekerasan pada anak, jadi begitu. Ini diantaranya, jadi begitu, ya, sehingga anak sekarang dengan anak dulu jadi apa? Jadi berbeda di hukuman. Tapi sebaliknya, kalau anak itu berprestasi maka diberi hadiah, ya. Baik, dari itu semuanya, ya, di halaman ke-6 ya saya kutip diantaranya pendapat dari gereja juga. Akhirnya dari sudut pandang gereja, memang keluarga kawin campur beda agama bukan keluarga yang ideal. Namun bukan berarti bahwa keluarga itu jelek dan tidak ada nilai-nilai positifnya. Nah, ini diantaranya, ya. Sehingga dari perkawinan campur beda agama itu biasanya kemudian apa? Seperti yang saya sampaikan, ya, itu kalau berlangsung terus maka itu menjadi dua-duanya berat karena di dalam hidup dalam perbedaan. Jadi begitu. Ya, yang saya amati di Kulon Progo itu ada seperti itu, tapi putra-putranya semuanya Islam. Ya, akhirnya bapaknya yang Katolik itu kemudian jadi pendiam. Ya, toh, istilahnya ngomongnya itu pendak kemis, ya. Jadi begitu istilahnya, jadi begitu. Ini diantaranya. Kemudian biasanya, kemudian ya, kalau bisa berlangsung, ya, yang kedua adalah mereka itu salah satunya adalah ngalah, ya, alias murtad, kemudian ya, masuk ke agama yang satunya. Kemudian yang ketiga adalah bercerai, ya, karena merasa berat, jadi begitu. Dan kemudian mungkin dengar omong-omongan, ya, kok anakmu sekarang kamu Islam, kok anakmu begini, ya, kamu Katolik kok anakmu kok Islam semua, kamu Hindu kok jadi begitu. Ini diantaranya, ya, akhirnya kemudian masuk ke dalam dirinya, terjadilah seperti yang terjadi, yang dialami oleh
Mas Jamal Mirdad, kemudian cerai. Mas Katon Bagaskara juga cerai dan beberapa yang lainnya. Dan di warga masyarakat biasa juga terjadi seperti itu karena beratnya, jadi begitu. Ya, sehingga kemudian saya mengakhiri ini ya, dari pembahasan di atas dapatlah penulis menyimpulkan bahwa semua orang yang menikah pasti berkeinginan untuk hidup bahagia lahir batin. Kebahagiaan yang diperlihatkan oleh suatu pasangan perkawinan beda agama itu dapat dibenarkan dikala usia perkawinan itu antara 10 hingga 15 tahun. Namun menurut pengamatan penulis, setelah itu pasangan tersebut akan memasuki fase sulit dan berat hidup dalam perbedaan. Sakinah akan tercapai dan dirasakan apabila diawali perkawinannya itu sah menurut syar'i, memperoleh ridho dari semua pihak, ya, sah menurut syar'i tadi, tidak diharamkan dan seterusnya tadi. Sedang perkawinan beda agama, semua agama tidak meridhoi terjadinya. Maka perkawinan itu bila berlangsung keduanya merasa berat dan kemungkinan yang kedua yaitu salah satu mengalah dan masuk agama suami atau istri, kemudian kedua adalah bercerai seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh yang tadi saya sebut itu. Mungkin itu ya sebagai bahan untuk kita berbicara masalah perkawinan campur beda agama ini. Saya kira itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.